Hal lain yang menentukan penentuan beban overhead adalah tingkat pemilihan aktivitas. Jadi ini melihat aktivitas yang dijalankan dalam proses produksi oleh sebuah perusahaan. Jadi aktivitas ini terkait dengan ukuran atau kapasitas pabrik, juga faktor-faktor produksi yang lainnya seperti sumber daya manusia, kemudian juga bahan baku, atau juga pembiayaan, dan seterusnya. Dan ini biasanya sudah ditentukan oleh manajemen, kapasitas produksinya berapa besar. Jadi nanti aktivitas yang dilakukan itu akan sangat bergantung kepada kapasitas produksi. Di mesinnya, kalau yang utama mesin, berarti kan dilihat dulu mesinnya berapa bisa dia berfungsi, apakah bisa terus menerus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan seterusnya. Nah, juga nanti akan terkait dengan ketika proses produksi itu dijalankan, maka akan memperoleh volume ataupun hasil dalam tingkat kuantitas tertentu, apakah sesuai dengan ditargetkan atau tidak, sehingga ini pun menjadi ukuran ataupun patokan bagaimana cara kita untuk membebankan overhead-nya. Nah, menentukan biaya overhead ini adalah kita lihat bagaimana atau cara apa yang dipilih untuk membagi anggaran biaya overhead tersebut dengan aktivitas yang diinginkan. Aktivitasnya apa saja? Ini ada beberapa pembagian aktivitas. Kalau dilihat, satu, ada aktivitas yang bersifat teoritis, ada aktivitas yang bersifat praktis, ada aktivitas yang bersifat aktual, ada aktivitas yang bersifat normal. Yang pertama, aktivitas teoritis ini adalah aktivitas produksi pada kapasitas atau kecepatan penuh. Jadi 100% dia maksimalkan. Nah, jadi kemudian setelah 100% ini ditetapkan oleh manajemen, ini yang dijalankan. Sekali lagi, menentukan 100% ataupun menentukan bahwa kemampuan maksimal perusahaan itu seperti ini, itu nanti hasil analisis yang dilakukan dan manajemen akan menentukan ini. Nah, kalau 100% itu dioptimalkan, ya, atau dari yang sudah ditetapkan itu 100% yang dicapai, maka dia adalah aktivitas teoritis. Nah, ini tidak memperhitungkan hambatan proses produksi baik internal maupun eksternal. Jadi ketika melakukan kalkulasi berdasarkan aktivitas teoritis di sini, jadi tentunya kita belum tahu hambatan apa yang akan muncul, baik dari internal maupun eksternal. Nah, tarif biaya overhead tingkat aktivitas teoritis ini kita hitung dengan rumus overhead tingkat aktivitas teoritis adalah anggaran biaya overhead yang telah disusun oleh manajemen tadi dibagi aktivitas teoritis. Yang kedua adalah aktivitas praktis. Aktivitas produksi yang memperhitungkan adanya gangguan yang tidak dapat dihindarkan. Berarti dia ini sudah bisa mengidentifikasi gangguan apa saja, gangguan apa saja yang bisa muncul. Nah, jenis gangguan yang bisa diidentifikasi misalnya waktu beroperasi mesin, kemudian inefisiensi yang muncul, kegagalan produk yang dihasilkan, kemudian juga kalau misalnya ada pemogokan karyawan atau keterlambatan material dan sebagainya. Ini gangguan yang diakomodir ataupun yang akan diketahui ketika kita memilih aktivitas praktis. Biasanya jumlahnya itu sekitar 80% sampai 85% dari tingkat
aktivitas teoritis yang 100% tadi. Kemudian, tarif biaya overhead tingkat aktivitas praktis atau disingkat TAP dapat dihitung dengan rumus anggaran biaya overhead proses produksi dibagi aktivitas praktis. Yang ketiga adalah aktivitas aktual. Aktivitas aktual ini adalah kemampuan perusahaan atau seluruh faktor-faktor produksi yang dapat diharapkan proses produksi di masa akan datang. Jadi, kita sudah punya ekspektasi atau sudah punya perkiraan berapa kemampuan ataupun apa yang bisa dilakukan berapa besar aktivitas yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Nah, umumnya ini bersifat jangka pendek saja atau musiman saja, sebagai misalnya perubahan dari kondisi pasar dan seterusnya. Jadi, ini akan diakomodir perubahan eksternal tersebut dan kita berharap kemampuan aktual dia pada saat itu atau pada saat kejadian itu muncul dapat mengimbangi perubahan pasar ini. Untuk pengukuran tarif overheadnya, rumus umumnya sama seperti tadi, hanya ini pembedaan pembaginya saja, yaitu dibagi dengan aktivitas aktual. Keempat, ada yang disebut dengan aktivitas normal. Aktivitas normal ini adalah tingkat pemanfaatan sumber daya produksi pada tingkat rata-rata yang bersifat konstan selama jangka waktu yang panjang, sehingga cukup dapat menetralisir gejolak naik turun proses produksi. Jadi ibaratnya ini adalah kita berbicara filosofi rata-rata. Jadi kalau ada yang tinggi, nanti ini digunakan untuk menutup angka yang rendah. Jadi di satu saat produksinya turun, satu saat naik, maka yang di atas rata-rata inilah yang nanti akan untuk mengimbangi kekurangan produksi yang ketika dia jumlahnya menurun tadi. Nah, diistilahkan ini sebagai aktivitas normal. Tarif biaya overhead tingkat aktivitas normal atau TAN sama saja juga rumusnya seperti tadi, yang membedakan adalah pembaginya saja. Jadi mudah untuk teman-teman hafalkan ya, rumusnya hampir sama semua, hanya yang membedakan adalah pembaginya saja. Sekarang mari kita lihat contoh kasus untuk biaya overhead dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas yang 4 jenis barusan. Manajemen PT Hidup Sejahtera menetapkan anggaran biaya overhead secara teoritis untuk seluruh kapasitas 45.000 jam kerja sebesar 275 juta. Catatan tambahan yang diberikan adalah tingkat aktivitas akan berubah menjadi 85% apabila mengambil ataupun memilih aktivitas praktis, 70% apabila memilih aktivitas aktual, dan 60% apabila aktivitasnya normal. Tarif biaya overhead proses produksi didasarkan kepada jam kerja yang dijalankan, yang 45.000 jam kerja tadi. Tentukan tarif biaya overhead proses produksi atas dasar masing-masing tingkat aktivitas tersebut. Teman-teman ingat ya, bahwa rumus umumnya tadi adalah sama di atas, adalah atasnya itu adalah anggaran overhead yang sudah ditetapkan dibagi dengan tingkat aktivitas yang dipilih ya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat.
Jadi solusinya adalah kapasitas sumber dayanya adalah 45.000 jam. Nah, kalau kita lihat seperti tadi, persentase tingkat aktivitasnya kalau teoritis 100%, kalau praktis 80%, kalau aktual 70%, dan kalau norma 65%. Maka dengan demikian, kalau dia tingkat aktivitas teoritis, maka jumlah jam kerjanya adalah 45.000, sama dengan ini. Tapi kalau praktis berkurang menjadi 36.000. Karena apa? Karena tingkatnya 80%. Aktual menjadi 31.500 karena ini 70%, dan kalau norma aktivitasnya menjadi 29.250 jam karena tingkat aktivitasnya hanya 65%. Kemudian dengan demikian, kalau anggaran BOP-nya tetap sama. Nah, berarti sekarang tarif BOP diperoleh dari mana? Anggaran BOP dibagi tadi jam kerja, karena yang dipakai di sini adalah jam kerja. Jadi kalau 275 juta ini kita bagi seluruh jam kerjanya adalah 45.000, akan mendapat tarif BOP ya per unitnya itu adalah 6.112. Ini unitnya adalah jam kerja ya. Nah, semakin kecil tingkat aktivitasnya, maka di sini akan semakin besar beban BOP per jam kerjanya. Nah, ini sudah menjawab apa yang ditanyakan. Karena ditanyakan adalah tarif biaya overhead proses produksi berdasarkan tingkat aktivitas yang 4 tadi. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri, atau kalau masih penasaran benar nggak angkanya ini, atau sambil ngecek siapa tahu saya juga salah menghitungnya angka-angka ini, silahkan untuk dikerjakan ya, boleh ditambahkan di buku latihan.